Oke, eh, ini sepertinya udah hampir hadir semua ya. Karena soalnya hari ini materi saya tidak terlalu panjang secara teori ya. Kita lebih banyak praktek dan juga sedikit diskusi Bapak Ibu jika ada yang kendala-kendala selama menggunakan Office 365 ini. Sebelum saya lanjut, ada yang pernah gunakan ini ya, Office 365 Bapak Ibu ya? Atau ada yang sudah punya akunnya sebelumnya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ada ya? Oke, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kita Ya, sambil jalan saja ya. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah punya akun, tapi tidak apa-apa lah, kami sudah buatkan akun baru khusus yang berada di bawah naungan domain kami yang kptk. Itu ya, lupa apa ininya, ms. Oke, baik Bapak Ibu, saya tampilkan dulu ada sedikit paparan dikit aja ini sebelum kita lanjut di proses praktek atau simulasinya secara langsung. Jadi materi kita hari ini fleksibel aja Bapak Ibu ya. Jadi hitung dari kondisi jika kita lihat tidak ada lagi kendala Bapak Ibu, mungkin materi kita berakhir lebih cepat daripada jadwal yang ada, ataukah mudahan tidak molor atau jauh daripada jadwal yang kita telah sepakati Bapak Ibu. Tapi saya rasa Bapak Ibu mungkin di sini saya hanya memperkenalkan saja Bapak Ibu yang nanti mengeksploitasi atau lebih mengembangkan fitur-fitur yang ada di dalamnya Bapak Ibu ya. Oke, ini sedikit gambaran tentang Office 365. Nah, yang jelas Bapak Ibu ada motonya di sini. Nah, kita tetap akan mendapatkan versi yang terbaru atau versi yang terakhir melalui device kita, karena Office 365 ini kan bersifat online Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tidak perlu mendownload versi yang baru atau mengupdate versi yang baru. Nah, ini otomatis jika kita mengakses, artinya kita akan mendapatkan versi yang terbaru Bapak Ibu. Oke, ini sedikit Oke, ini sedikit materi dikit ya Bapak Ibu ya tentang Office 365. Jadi Microsoft Office 365 adalah sebuah paket layanan produk-produk Microsoft. Jadi ini sudah jadi satu paket. Dalamnya ada Excel, ada PowerPoint, ada Word, ada yang lain termasuk Outlook dan OneDrive Bapak Ibu. Nah, untuk memberikan efisiensi kerja serta meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan perusahaan Anda. Nah, kenapa dianggap bisa memberikan efisiensi kerja? Karena Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi Office 365, utamanya yang dalam mengerjakan dokumen menggunakan Word untuk Office 365 ini, kita bisa bekerja secara bersamaan dengan membuka file yang sama di tempat yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi ini memungkinkan kita multi user istilahnya. Jadi membuka satu file secara bersamaan. Nanti kita simulasikan Bapak Ibu. Nah, dan juga fitur-fitur di sini kan banyak, termasuk kita akan mendapatkan fasilitas cloud. OneDrive-nya itu kurang lebih 5 tera Bapak Ibu ya. Jadi cukup lumayan banyak untuk pekerjaan kita nantinya untuk melakukan backup data dan lain sebagainya Bapak Ibu. Layanan ini berbasis komputasi awan atau dinamakan cloud computing. Jadi Bapak Ibu, semua pekerjaan kita ini akan disimpan di servernya Office 365. Jadi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Jika kita menggunakan laptop atau perangkat laptop, mungkin selama menggunakan perangkat tersebut ada masa-masa perangkat kita lagi ngehang atau tiba-tiba datanya hilang. Nah, makanya dengan fasilitas dari OneDrive ini atau fasilitas dari Office 365 ini, hal-hal yang seperti itu kita bisa minimalis Bapak Ibu.
Dan juga Bapak Ibu, seperti halnya ada kecurian laptop atau dan perangkat-perangkat kita Bapak Ibu ya. Ini kita tidak terlalu stres, soalnya kebiasaan itu orang kehilangan laptop itu bukan karena laptopnya saja yang mereka sesali hilang, tetapi lebih penting lagi mereka sesali itu adalah data-data yang ada di dalamnya. Tapi dengan bantuan Office 365, kita tidak perlu khawatir selama kita mengingat akun dengan username password kita, otomatis kita bisa mengambil data-data yang telah kita simpan sebelumnya di OneDrive ataupun cloud computingnya. Layanan paket aplikasi yang ada pada Office 365 antara lain seperti kita sampaikan tadi, ada Office, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, OneDrive, Skype, banyak Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas beberapa dari aplikasi-aplikasi ini. Oke, ini ada kelebihan Office 365 Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa kelebihan. Pertama, fitur yang didapatkan antara Office 365 dengan Microsoft Office biasa jauh berbeda. Artinya, maksudnya Microsoft Office yang biasa itu yang offline yang selama ini kita gunakan Bapak Ibu. Banyak fitur-fiturnya. Mengapa fitur-fiturnya lebih banyak? Karena ini kan up to date. Artinya merupakan aplikasi Office yang terbaru. Jika offline kita gunakan Bapak Ibu, otomatis kan kita harus install ulang, update lagi, segala macam seperti itu. Kedua, Office 365 sudah terdapat layanan Microsoft Office. Pastinya Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu nginstal lagi. Jadi nginstal Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kita nggak perlu nginstal satu-satu. Kalau ini sudah ada semua di dalamnya, satu paket. Selanjutnya, Microsoft Office 365 menggunakan teknologi komputasi awan. Pastinya selain lebih aman ketersediaan data kita juga, kita tidak perlu khawatir. Selama kita ada akses internet, Bapak Ibu, kita menggunakan perangkat apa saja, kita bisa mengakses data-data kita atau melanjutkan pekerjaan kita kapanpun dan dimanapun selama tercover oleh jaringan internet. Jadi Bapak Ibu jika kemana-mana seperti lagi pulang kampung, Bapak Ibu ya, lagi lebaran atau apa, mungkin kelupaan Bapak Ibu atau tidak kepikiran membawa laptop, tiba-tiba kepala sekolah kita atau kajur kita meminta untuk mengirimkan nilai, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Kita cukup menggunakan perangkat handphone kita, kemudian kita akses OneDrive kita, kemudian tinggal dikirim. Atau jika kita ingin melakukan pengolahan kan tinggal di-download, kemudian kita menggunakan perangkat laptop atau perangkat komputer lainnya. Nah, jadi ketersediaan data kita ini sudah tersedia kapanpun dan dimanapun selama ada jaringan internet dan Bapak Ibu memiliki akun username-nya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, jika dihitung berdasarkan layanan, maka Office 365 ini jauh lebih murah daripada Microsoft Office. Itu. Apalagi Bapak Ibu, kami memfasilitasi Bapak Ibu memberikan secara gratis. Jadi otomatis jika kita dibandingkan dengan Office yang secara offline yang harus kita install di perangkat kita, itu mungkin lebih mahal. Kalau nggak salah ada sampai berapa ya harganya? Mungkin ada 1 jutaan ya student itu. Oke. Dan itu pun masih terkendala dengan update. Jika kita beli yang Office, anggaplah Microsoft Office 2016, mungkin ada versi selanjutnya kita harus beli lagi ya, atau tinggal update tapi dengan ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan Bapak Ibu. Langkah-langkah mengakses Office 365. Saya perlihatkan dulu Bapak Ibu ya sebelum kita praktek secara langsung. Oke. Pertama Bapak Ibu, kita mengunjungi alamat office.com. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, saya perlihatkan dulu sebelum kita praktek secara langsung. Jadi setelah akses office.com, tinggal masuk di tombol sign in. Sudah itu Bapak Ibu, kita masukkan username kita.
atau akun kita. Selanjutnya masukkan passwordnya. Sudah itu kita melakukan update terhadap password yang kita miliki, Bapak Ibu ya. Jadi kita lakukan update terhadap password yang defaultnya yang tadi kami berikan, Bapak Ibu. Sudah itu Bapak Ibu menentukan ketentuan loginnya. Nah, jika Bapak Ibu betul-betul adalah perangkat yang sering kita gunakan, sebaiknya Bapak Ibu kita centang di sini agar tidak menampilkan pesan yang sama. Kemudian kita jawab di sini adalah yes, artinya kita pada saat mengakses Office 365 atau office.com tadi, kita tidak perlu login lagi. Ini memudahkan kita untuk menggunakan mengakses akun Office 365. Oke, ini tampilan awal dari Office 365 Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini tampilan awal beberapa aplikasi Office 365 yang hari ini kita bahas. Memang tidak semuanya Bapak Ibu ya kita akan bahas, tapi mudah-mudahan beberapa fitur-fitur ini bisa membantu Bapak Ibu melakukan aktivitas sehari-hari kita. Utamanya mengolah dokumen-dokumen kita Bapak Ibu. Kalau ini yang panah yang sebelah kiri Bapak Ibu, ini fiturnya, ini tampilannya mirip dengan tampilan yang secara offline, hanya dia kan dijalankan di browser. Oke, kalau ini Excel nggak beda jauh dengan Word tadi, PowerPoint sama. Nah, ini yang Outlook Bapak Ibu ya, yang berfungsi sebagai email. Jadi Bapak Ibu yang ada akun usernya itu adalah alamat email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakan fasilitas Outlook ini tidak masalah. Jadi Bapak Ibu jika ada yang mau mengirimkan email, tinggal memberikan alamat email itu tadi, ya akun kita. Nah, kelebihannya Bapak Ibu, ini kapasitasnya adalah 5 tera. Jadi kita tidak perlu khawatir menghapus email-email, apalagi email yang kiriman filenya besar-besar itu. Nah, ini lebih andal untuk kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke, kalau ini yang OneDrive. Oke, ini aplikasi ini tampilan awal OneDrive. Jadi ini adalah file tempat penyimpanan kita. Kita bisa bikin folder, membuat folder dalam folder, bisa mengupload dokumen. Upload dokumennya kan tinggal kita drop masuk ke sini, ini sudah terupload seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini yang Microsoft Suite. Nah, ini Suite nanti Bapak Ibu ya kalau ingin membuat blog atau membuat aplikasi ya mirip-mirip blog lah, website. Nah, tapi ini lebih sederhana Bapak Ibu, tapi cukup bisa dihandalkan. Jadi Bapak Ibu ingin menampilkan materi ke siswa-siswa kita, memberikan materi yang berbentuk blog, nah ini fasilitasnya Bapak Ibu yang disediakan oleh Microsoft Office melalui Microsoft Suite. Nanti kita coba. Oke, itu beberapa fitur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fitur dari Office 365 Bapak Ibu. Oke. Baik, stop sharing. Sebelum saya mulai, ini saya lihat ada yang beberapa yang pakai handphone ya, Bapak Ibu gabungnya ya. Saya khawatirnya belum nggak bisa untuk ini ya. Atau pakai ada laptop yang backup Bapak Ibu ya. Soalnya kayaknya agak susah ngakses Office 365-nya. Oke, nanti diganti Pak. Oh ya. Atau bisa pakai handphone Pak. Apa namanya untuk mengikuti yang via WebEx ini daringnya, tapi sambil Bapak Ibu menggunakan laptop untuk prakteknya sama-sama ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi Bapak Ibu
Kita coba masuk ini. Bapak Ibu ketik office.com ya, Bapak Ibu ya. Oke, masuk office.com. Sudah masuk semua Bapak Ibu di sini. Jadi Bapak Ibu yang ada akun username-nya tadi dengan passwordnya nanti kita gunakan di sini ya. Nah, nanti Bapak Ibu habis melakukan proses pergantian pergantian atau update password nantinya. Kalau saya kebetulan kan akun nama Bapak Ibu, jadi tidak ada proses itu. Nanti itu otomatis Bapak Ibu pada saat login akan ada muncul tampilan. Tapi nanti saya praktekkan juga langsung di sini ya, pada saat membuat pergantian password secara yang defaultnya tadi. Oke Bapak Ibu, kita bisa lanjut. Takut ketinggalan. Lihat ini Bapak Ibu ininya, apakah jalan atau tidak. Atau minta tolong Bapak Ibu yang praktekkan secara langsung bisa di raise hand biar saya ini lihat ya, berapa orang yang bisa melakukan praktek secara langsung. Sudah masuk, Pak. Kalau sudah ya. Berapa orang ini? Pak Ardani, Pak Randy, bisa di raise hand yang melakukan praktek secara langsung biar saya bisa identifikasi berapa orang yang ingin mempraktekkannya. Hanya 2, 3 Pak Hendro. Oke, Pak Hendro 3 saja yang respon ini ya. Yang lain kemana Bapak Ibu ini? Saya Pak, sudah masuk Pak. Oh iya, coba di raise hand Pak, yang agar saya bisa identifikasi nih berapa orang yang mau praktek langsung ini. Ayo di raise hand Bapak Ibu, saya mau lihat. Oke. Ini saya lihat ya. Untuk username-nya itu kan Ya, yang di Excel itu Pak. tapi saya copy di situ nggak bisa, incorrect Pak. Kenapa ya? Itu ya. Iya. Sebentar kita coba Pak. Kita coba iya, sama-sama. Siap. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba masuk di sign in. Saya coba pakai. Oh ya, Bapak Ibu yang tidak bisa masuk mungkin pada saat pembuatan tadi agak itu ya. Saya coba dulu ya. Share screen. Oke. Oke, kita sama-sama masuk di office.com ya Bapak Ibu ya. Kata office.com yang ini. Ya, alamatnya ini Pak ya, office.com. Nah, yang bermasalah tunggu dulu Pak, sebentar saya ini, kita coba masuk dulu di sini, akses dulu. Kalau sudah akses, masuk di sign in. Oke. Nah, mungkin permasalahannya Bapak Ibu ada di sini.
Halo Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu yang pakai yang ini kan rata-rata pakai ini semua ya, yang KPTK .id Benar, Pak. Benar, benar. Iya, Pak, benar. Oke, Bapak Ibu coba yang tidak bisa login, tidak berhasil login pakai yang ini yang di atas ms minus acat.kptk.or.id. Yang setelah nama Bapak Ibu ya. Coba pakai ini. Terus saya klik di itu ya. Ya, Pak, bisa, Pak, pakai yang atas. Ya, pakai yang atas ya. Kalau memang ada yang tidak berhasil yang pakai bawah, berarti pakai yang atas. Gitu. Tapi dicoba dulu yang pakai bawah. Tapi rata-rata kayaknya gagal ya yang di bawah. Tapi mungkin ada yang berhasil pakai bawah ya. Ya, berarti pakai yang di bawah, tetap pakai ini yang on Microsoft. Kalau ini, kalau yang ya pakai coba yang di atas aja Pak. Passwordnya sama Pak. Ya, passwordnya tetap Pak. Ya, pokoknya saya login dulu. Ya, saja dengan saya juga ada masalah. Oke, mungkin Bapak Ibu setelah login, Bapak Ibu nanti dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya. Ganti password dengan username Bapak ya. Iya, Ganti passwordnya saja ya. Jadi masukkan password yang lama, kemudian memasukkan password yang baru. Password yang baru aturannya Bapak Ibu ada yang di atas. Terdiri dari huruf besar, dari kombinasi huruf besar dengan kecil, kemudian nomor sama simbol. Bagusnya kombinasi ini. Mungkin ada yang pakai huruf besar, ada huruf kecil, tambahkan angka, ada tambah simbol, seperti itu. Lebih banyak kombinasinya, lebih susah untuk itu, dan passwordnya lebih kuat. Oke, Bapak Ibu, sudah masuk di tampilan awalnya ya. Ya, Pak. Ya. Oke, mungkin tampilan awal kita sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Saya sudah ada beberapa file di sini. Chat ya, saya lihat. Oh ya, ini saya paste di sini ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah masuk, Bapak Ibu sudah mengganti password, Bapak Ibu jangan lupa ya, password yang tadi sudah ditambahkan, yang digantikan, soalnya nanti itu yang dipakai untuk login. Nah, Bapak Ibu kalau selama saya membawakan materi ini,
mungkin terlalu cepat, dibilang aja Bapak Ibu ya, atau mau diulang. Ini kita coba dulu menggunakan fitur dari Microsoft Word ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu di samping kiri Bapak Ibu akan kelihatan ada Word, Excel, PowerPoint, ada Outlook, OneDrive, kemudian OneNote, SharePoint, Teams, sesuai dengan Google Form-nya. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya ada yang digunakan untuk tim juga ini, Teams ini sebenarnya bisa untuk Bapak Ibu melakukan ini pembelajaran daring, tapi permasalahannya siswanya harus memiliki akun Office 365 juga. Nah, tapi ini Teams juga sebenarnya bisa juga untuk kalau kita mau kerja kelompok segala macam. Tapi akan ada beberapa cara lain Bapak Ibu jika kita ingin share file juga bisa, seperti halnya pakai Google Drive, itu sama kalau kita menggunakan OneDrive di sini. Oke, kita coba Bapak Ibu menggunakan fitur Microsoft Word-nya dulu ya. Kita tinggal klik Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini ya, tampilan awalnya ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal kita new blank dokumen. Kita klik di sini. Otomatis kan buka jendela baru. Nah, di sini kita akan langsung masuk di aplikasi Word-nya. Ini aplikasinya Bapak Ibu tidak jauh berbeda ya dengan yang ada secara online, ya offline maaf. Tapi ini pun akan ada fitur-fitur tambahan yang Bapak Ibu bisa gunakan nantinya. Yang fitur yang up to date dari Office-nya seperti itu, karena ini kan online, jadi mereka akan langsung update jika ada perubahan. Sudah terbuka semua Bapak Ibu ya, yang Word-nya. Jadi ini kita bisa langsung ngetik. Beda jauh dengan ini Bapak Ibu. Sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita bekerjakan secara online, Bapak Ibu kita save. Nah, kita bisa download, kita bisa kerja secara offline juga. Tapi dengan catatan Office kita tersedia juga offline ya. Jadi walaupun Bapak Ibu ini di-download, kemudian dibuka secara offline, kalau kita tidak punya aplikasi Microsoft Word, otomatis nggak akan terbuka Bapak Ibu, walaupun kita punya akun ini. Kita coba ya, membuat satu ketikan dulu. Nanti kita coba dengan bagaimana cara menyimpan segala macam. Jadi Bapak Ibu, saya ketik di sini, dokumen pertama saya. Ya, sudah itu Bapak Ibu. Nah, ini otomatis sudah tersave, namanya dokumen Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa juga merubah, lakukan perubahan. Ini kan dia tersimpan otomatis seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, caranya mengganti nama Bapak Ibu, yang ada tulisan dokumen di sini, ada tulisan save. Tinggal diklik, kita ganti namanya file saya. Ya, lokasinya di mana? Kalau yang ini berarti dia ada di luar dokumen. Ekstensinya adalah docx. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita tidak perlu ada tekan tombol save atau apa, tinggal keluar aja, klik yang lain, otomatis akan tersimpan. Nah, kalau mau lihat Bapak Ibu, tinggal di close yang ini. Oke, nah, Bapak Ibu tinggal merefresh kayak gini. Otomatis ada di sini file saja dan dia di sini. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu ya. Atau nanti Bapak Ibu bisa lihat di OneDrive kita. Kalau mau mengakses, bisa diklik OneDrive. Kita buka di jendela baru. Otomatis yang file saya ini kelihatan tadi ya, seperti ini. Saya hapus dulu. Ya. Oke, otomatis Bapak Ibu akan nampak di OneDrive kita, namanya file saya.
Jadi ini kalau Bapak Ibu mau akses lagi, diklik lagi, nah, otomatis akan terbuka seperti itu. Jadi ketik lanjutan. Oke, nah ini tidak perlu di save, tinggal di close Bapak Ibu ya, seperti tadi. Tinggal di close yang ini, sudah kelihatan ya tertutup dengan ini. Tinggal di close, ini bisa dibuka kembali. Dan file saya diklik lagi, otomatis terlihat lagi Bapak Ibu seperti itu, dan seterusnya. Jadi ini OneDrive ini fungsinya Bapak Ibu ini sebagai penyimpanan kita, semua file dokumen kita akan tersimpan di OneDrive seperti itu. Jadi ini seperti hard disk di laptop kita. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Yang itu yang Word tadi ya. Nah, coba kita download bisa. Nah, masuk di OneDrive. Kemudian diklik kanan yang filenya tadi. Nah, kemudian di download. Atau bisa lewat sini. Nah, bisa di download. Banyak cara Bapak Ibu. Bisa klik yang 3 titik ini. Kemudian di download. Oke, kita coba lihat. Oh, ini yang tadi ya. Tinggal diklik. Otomatis terbuka. Ini terbuka di aplikasi Office saya yang secara offline. Seperti itu. Atau sebaliknya Bapak Ibu, kerja secara offline, kita coba buat. Saya buat ya Bapak Ibu. Dokumen offline saya. Oke. Saya save. Kemudian dokumen offline katanya. Oh ya, ada tadi pertanyaan muncul ya, bagaimana bisa diubah? Bisa Pak, ini bisa saya edit. Ini saya edit. Nah, ini tadi kan yang file pertama saya bisa saya edit, saya simpan, kemudian upload lagi boleh ya, seperti itu. Nah, oke, saya save, ini bisa. Kita coba cari yang file saya tadi, yang dokumen itu. Nah, ini dokumen offline saya. Saya tinggal tarik masuk ke OneDrive. Tahan, lepas. Oke, sudah masuk. Nah, tinggal saya klik. Oke, ini bisa diedit lagi. Ini tadi kan yang saya kerjakan secara lain. Loading. Ya. Oke, saya edit. Oke, saya tutup. Saya tutup ini. Saya perlu save, saya tutup saja. Kemudian saya klik lagi. Yang tadi yang saya edit ya. Otomatis bisa teredit. Oke, saya edit. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Office ini yang ketiga-tiga ini sama. Baik Excel, PowerPoint, sama Bapak Ibu ya. Jadi prinsip kerjanya sama. Nah, kita kerjakan secara online. Nah, kita save. Apapun yang kita sudah kerjakan Bapak Ibu akan tersimpan di OneDrive. Kita bisa akses kapan saja. Seperti itu. Nah, ataukah kita bisa klik kanan baru download. Ini kerjakan secara online, offline. Nah, bisa juga nanti tinggal di download masuk lagi, di upload masuk lagi, ditimpa data yang lama ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk Excel PowerPoint prinsipnya sama ya Bapak Ibu ya. Saya tidak perlu praktekkan tapi sama. Jelas kita ini Bapak Ibu tampilannya hampir sama semua. Tampilannya sama. PowerPoint yang ada Excel yang ada di kita. Ini PowerPoint-nya juga sama persis, nggak ada bedanya Bapak Ibu. Sama persis Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini otomatis dia tersimpan. Karena tadi saya sempat bikin
otomatis tersimpan. Ini bisa saya download juga, ini saya bisa edit lagi di sini, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke fitur selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan yang tentang 3 aplikasi ini, Word, Excel, PowerPoint. Saya tidak terlalu perjelaskan secara rinci, tapi ini saya hanya Bapak Ibu memperkenalkan saja, Bapak Ibu yang mengaspol lebih jauh lagi. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mau nanya Pak? Pak. Ya, satu-satu Pak. Pak, Ya, siapa silakan, duluan silakan. ini? Ya, Pak Riki ya. Oh ya, Pak mau nanya Silakan, Pak Riki. kalau aplikasi Word yang online kayak gini bisa nyimpan ke PDF nggak Pak ya? Saya belum nyoba. Bisa Pak, ini sampai Excel juga bisa. Semua Oh ya. file saya simpan di OneDrive ini ya. OneDrive ini saya sudah simpan semua jenis, tidak ada yang dia tolak. Kalau di Google Drive, Bapak Ibu pernah coba yang berbasis Excel kan biasanya dia tolak ya, yang aplikasi installer ya. Kalau ini bisa Pak, jadi semua file bisa. Tapi kalau mengedit kan otomatis dia tidak bisa edit PDF di sini Pak, hanya mungkin view saja, seperti itu. Tapi semua Terus file, baik video, baik apapun ini bisa masuk. Gimana Pak? kalau yang Sway tadi saya dulu pernah make Pak Sway. Kalau Sway itu mungkin lebih ke arah pembuatan slide kayak presentasi mungkin Pak ya, bisa nggak Pak? Iya, bisa Pak. Kita bahas ini 3 dulu Pak ya, sebelum kita lanjut ke situ. Ya, saya ini untuk yang 3. Ya, 3 ini dulu Pak. Soalnya OneDrive juga kita akan bahas sebentar. Siap. Makasih Pak. Ya, kasih. Ditampung dulu Pak ya, nanti sebentar kita lanjut. Oke, yang khusus untuk 3 ini, yang Word, Excel, PowerPoint, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, jangan sampai saya terlalu jauh. Bapak Ibu masih ada yang di awal-awal yang belum. Yang itu Bapak Ibu, yang jadi terjanggal Bapak Ibu ya, yang masih. Kalau ini, gimana Bapak Ibu, masih ada? Tadi Pak, siapa tadi ya? Yang sebelum Pak Rifki tadi, ada yang mau tanyakan lagi Pak? Pak, kalau mau setting misalnya diganti dari milimeter itu ke senti, bisa nggak Pak ya? Untuk marginnya Pak. Marginnya, oke kita coba Pak ya. Sebelum pernah coba sih. Marginnya, ini kan ada layout ya. Margin, ini kan sudah sentimeter Pak ya. Masih pilih Pak. Apa itu? Gimana Pak? Maksud saya punya saya masih mili nih. Bisa nggak jadi senti? Kayak punya Bapak tuh kan senti tuh. Gimana ya Oh gitu. settingnya? Saya lihat dulu Pak ya. Apakah ada di mana gitu. Ini yang Bapak yang dimaksud di ini ya, di Office 365-nya atau yang di offline-nya Pak? Di itu tuh, misalnya Bapak pilih layout tadi. Jadi marginnya kan udah senti tuh. Nah, itu kan udah senti Pak. Punya saya kan belum. Nah, di mana itu settingnya? Oh, Bapak masih apa di situ Pak? Mili kayaknya. Oh, kalau mm berarti dikali 100 ya? Ya, betul. Saya lihat dulu Pak, apakah dia kebawaan dari settingan komputer kita atau gimana ini? Oke, saya cek dulu Pak. Harusnya kalau di Nah, itu kan kita mestinya lihat, ada tuh kalau di Office biasa ya, di ya filenya. kalau di Office itu option nih. Saya mau Iya, option nih. Kemudian advance.
Saya, saya lupa juga dia taruhnya di mana. Bawah. Oh, ini ya. Oh, Nah, tuh. Iya. yang ini ya. Iya. Ya. Ataukah dia ngikut saya coba jadi milimeter ya? Coba dulu. Ikut di sini. Saya belum pernah coba sih Pak. Coba dulu. Sebelum saya tarik lagi. Oh iya, bisa sentimeter saya. Atau settingan di komputer saya boleh jadi juga. Itu bahasa ya. Coba dulu saya lihat Pak ini. Soalnya saya belum pernah lakukan itu. Open desktop application. Oke, yang ini bukan juga. Ini juga bukan. Ya. Production juga. Sepertinya ini nggak ada settingan di situ Pak ya. Saya nggak tahu apakah dia ngikut settingan di komputer, biasanya gitu, ataukah memang dibuat defaultnya seperti itu. Jelas, entah Pak, saya nggak ketemukan untuk settingnya. Tapi kalau dia milimeter ke sentimeter itu kali dikonversi ke 100 saja Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya ya, saya mohon maaf Pak ya, saya belum dapat. Nantilah saya coba cari tahu permasalahannya di mana. Jelas pada intinya Bapak Ibu ini bisa digunakan ya Office-nya, baik Excel, PowerPoint dengan Word-nya, dan juga bisa dikerjakan secara offline atau online. Oke Bapak Ibu, sampai sini bisa kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah 3. Saya cepat saja Bapak Ibu karena ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar, tapi hanya penerapannya saja yang sedikit bedakan. Kita beralih ke Outlook dulu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya hapus dulu. Item inbox. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu dia mirip fungsinya sebagai email di Outlook ini. Jadi Bapak Ibu alamat akun emailnya itu yang alamat emailnya itu adalah akun yang saya berikan, itu jadi alamat email Bapak Ibu ya. Jadi tadi Bapak Ibu mohon maaf mungkin ada yang pakai MS Account, ada yang langsung yang pakai Microsoft itu. Nah, Bapak Ibu, oke lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan namanya ya. Terus ini sama dengan mengirim email yang Gmail, kita coba ya, coba. Saya bikin dokumen baru, email baru kepada siapa? Apa ya? So ini sisinya nggak usah. Uji coba. Oke. Coba. Oke, saya kirim. Oke, kita coba lihat apakah betul-betul masuk emailnya. Saya akses email saya di Gmail.
Ini kelihatan Bapak Ibu ya. Ya, ada uji coba. Ini dari si ini. Saya lihat emailnya. Enggak, percobaan. Nah, ini yang kirim adalah saya tadi abdhkptk@msachat.ir.id. Nah, saya bisa balas Bapak Ibu ya. Saya coba balas. Oke. Kirim. Masuk tadi. Box. Refresh. Tadi box terkirim tadi. Misalnya dia masuk. Tadi. Ini terkirim. Atau saya tulis yang baru saja agar mudah. ABD Hakim dengan KPTK, email percobaan. Oke, judulnya. Oke, kirim. Seperti ngirim email biasa Bapak Ibu. Kita lihat inboxnya. Ini sudah muncul. Jadi kelihatan. Oh, ini tadi yang dibawa, yang dibalas juga. Kalau ini yang email yang saya kirim barusan. Seperti itu. Oke, mungkin ada delay sedikit, mungkin pengaruh jaringan Bapak Ibu ya. Jadi ini fungsinya sama dengan email Gmail atau email Yahoo atau lainnya. Mirip seperti itu. Tapi alamat email kita agak panjang ya, karena di bawah domain kami. Tapi kelebihannya ini Bapak Ibu, kita bisa backup karena dia kapasitasnya 1,5 tera, jadi penggunaan dalam waktu tempo yang lama, kita tidak perlu khawatir untuk hapus-hapus email yang penting Bapak Ibu. Atau setiap kita kirim email, seperti di Gmail ya, kita tulis email apapun itu, saya kirim ke email saya, gmail.com, agar Bapak Ibu bisa mengamankan ininya, kita tambahkan sisinya, kita kirim ke email kita juga untuk membackup. Jadi ada apa-apa kita bisa ngambil seperti itu. Email penting, coba penting. Oke, saya kirim. Selain kirim ke emailnya orang, Bapak Ibu, kita juga bisa nambahkan di sini dia sebagai untuk backupnya. Jadi kapanpun itu bisa ambil. Apa namanya ya? Baru masuk. Langsung dikit. Oke, ini udah ada masuk juga di sini. Jadi ini sebagai backup kita. Jadi apapun email yang Bapak Ibu kirimkan, baik menggunakan Gmail, Bapak Ibu tambahkan aja sisinya ke sini agar ini bisa terbackup juga. Jadi Bapak Ibu kapanpun membutuhkan ini bisa diambil seperti itu. Oke, ini tidak beda jauh Bapak Ibu ya dengan yang Gmail. Jadi saya nggak terlalu panjang lebar di sini ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Gmail ini, untuk Outlook? Mudah-mudahan nggak ada ya. Soalnya ini simple aja. Jadi presetnya hampir sama dengan Gmail. Ada Bapak Ibu, kalau ada tinggal dinyalakan mic-nya agar kita tidak terlalu jauh nantinya kalau ke belakang, kalau ada yang kurang jelas. Ada Bapak Ibu? Oh, enggak ada ya? Oke, saya lanjut lagi. Kita ke, ini kan tinggal dua Bapak Ibu, ada OneDrive dengan, oh ya, ada juga yang form. Oke, lanjut. Saya masuk ke OneDrive Bapak Ibu. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu ya. Di OneDrive ini, Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan persis mirip dengan
fitur dari Google OneDrive ini sama dengan Google Drive Bapak Ibu ya fungsinya, tidak beda jauh. Kita coba bisa menggunakan untuk menampung tugas-tugas dari siswa kita dan lain sebagainya. Kalau hanya mengakses Bapak Ibu, ini tidak perlu menggunakan, mereka tidak perlu menggunakan app, hanya ngakses biasa aja. Jadi ini aman kita gunakan Bapak Ibu untuk keperluan tugas siswa-siswa kita dan lain sebagainya. Saya coba Bapak Ibu bagaimana membuat folder di sini bisa. Oke, kita yang akan nanti kita sharing Bapak Ibu ya. Yuk. Kita bisa bikin ada Word, Excel, ini cara pintas juga boleh. Kita bikin folder di sini. Tugas 1. Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita ingin sharing file folder ini, nah Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian yang share. Ini bisa langsung copy link, tapi kita mau melakukan pengaturan dikit. Kalau copy link artinya kita langsung otomatis linknya kita copy. Kalau ini share artinya kita lakukan pengaturan sebelum dilakukan sharing. Oke, kita share. Oke Bapak Ibu, di sini ada beberapa dikit pengaturan. Kita lihat di sini. Sini ya. Nah, kalau ini memasukkan email dengan address nggak usah. Karena ini bisa kalau yang spesifik orangnya. Kalau yang di atas, ini Pak Supriyadi lagi ini ya, ingin take off ya. Penerbangan. Bapak silakan. Semoga perjalanannya bisa lancar. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Di sini ada anyone with the link can edit. Nah, jadi kita bisa lakukan pengeditan di sini Bapak Ibu ya. Kalau yang ini Bapak Ibu, nah, kalau yang di atas jadi semua orang yang punya link ini, baik siswa kita ataupun siapapun yang tahu link ini, otomatis bisa mengakses folder ini Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini kita nanti linknya Bapak Ibu bisa kita bagi. Kalau ini di bawah artinya yang dari yang punya akun seperti itu. Kalau ini yang kita sudah edit tadi, ini yang punya akun yang di bawah domain kita semua bisa edit. Kalau ini yang kita berikan akses, kalau ini yang lebih spesifik. Oke, tapi ini kan kita bisa diakses oleh siswa-siswa kita boleh. Ini Bapak Ibu kita bisa atur berapa lama dia expire-nya. Nah, kalau kita atur di sini Bapak Ibu seperti dia sampai tanggal 2, berarti link ini hanya aktif sampai tanggal 2 November. Seperti itu. Lewat dari tanggal itu, nggak bisa diakses lagi. Seperti itu. Ini jadi kita bisa atur kepada, ini kita bisa sesuaikan ke siswa-siswa kita, file folder ini hanya bisa diakses sampai tanggal ini. Jadi, lewat dari tanggal itu, pengumpulan tugasnya tidak bisa lagi. Nah, fitur ini bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa juga tambahkan password. Jadi passwordnya ini kita sesuaikan. Jadi orang yang akses foldernya ini harus masukkan password. Kita coba ya. Passwordnya adalah spasi 1 kali ya. Jadi terserah passwordnya seperti apa. Spasi. Nah, kita apply. Ini kita tinggal mengklik copy link. Jadi diklik, otomatis linknya tercopy. Langkah selanjutnya Bapak Ibu masuk di pemintasan link penyederhanaan. Saya biasanya pakai gg.gg. Ini lebih sederhana Bapak Ibu karena bisa di customize. Sebenarnya yang lain bisa, tapi ini saya lebih suka. Tinggal di paste di sini yang panjang banget. Kita customize. Nah. Oke, silakan Ibu untuk penerbangan. Ini Bapak Ibu yang penerbangan kemana ya? Yang ke tempat kegiatan Bapak Ibu ya? Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, kita berikan di sini
Terserah namanya apa. Tugas KPTK 1 ya, source. Ya, tinggal dipilihnya. Saya buka di tempat lain. Ini saya tambahkan tadi, otomatis masukkan password tadi ya, verifikasi. Kata sandi telah diperlukan. Apa ya tadi passwordnya? Jika masukkan kata sandi jika tidak memberikan kata saya tepat, salah orang. Spasi tadi Pak, spasi. Iya, pasti ya. Aduh, kayaknya error ini. Tadi spasi saya masukkan. Terlalu ini ya. Saya ulang saja Bapak Ibu ya. Mungkin saya salah ketik tadi. Saya ulang. Saya nggak apa-apa. Ambil ulang Bapak Ibu ya. Kalau pendek memang agak masalah. Atau nggak usah kasih password nggak apa-apa. Ini pastikan dia yang paling atas ya, anyone. Kemudian nggak usah kasih password nggak apa-apa. Expire-nya bisa kita isikan. Kemudian oh iya tadi yang salah klik tadi. Kemudian apply. Baru yang ini link, copy, URL lagi, customize, tugas KPTK 2, ini kan sudah 1. Oke, sudah jadi. Kita masuk sini. gg.gg tugas KPTK 2. Otomatis sudah masuk di folder yang ini. Jadi apapun saya masukkan ke folder ini sama prinsipnya OneDrive Google Drive ya. Saya tarik, otomatis akan kelihatan di OneDrive kita yang folder yang ini. Kelihatan ya. Jadi semua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba mau masukkan ke sini bisa. Alamatnya tadi itu di sini. Cek. Nah, Bapak Ibu coba akses ini, masukkan file, terserah file apapun, nanti kita cek apakah berhasil atau tidak ya. Saya tunggu Bapak Ibu. Kita lihat apakah masuk ini yang gg.gg tugas KPTK 2. Bapak Ibu coba mengisi folder tersebut dengan beberapa file yang ada di folder di komputer Bapak Ibu. Oke, sambil saya lihat apakah sudah ada yang ngisi. Oke, sudah ada beberapa ya. Oke, yang lain mana Bapak Ibu? Nah, jadi sudah kelihatan, jadi siapapun ini Bapak Ibu bisa mengakses. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan Bapak Ibu login pakai akun, akan kelihatan siapa yang ini. Tapi kalau ada siswa kita yang tidak login, tidak apa-apa, mereka nggak akan kelihatan siapa yang ini. Ini nggak perlu pakai akun agar dia bisa masuk ke sini. Yuk Bapak Ibu yang segera mengisi agar saya lihat juga ini siapa yang aktif atau tidaknya. Alamatnya tadi di mana Pak ya? Ya, ini Alamatnya tadi di mana? gg.gg tugas KPTK 2. Ini Pak.
lihat. Sudah banyak ini. Sudah ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang ya, Bapak Ibu ya. Yang lain mana ini? Ayo Bapak Ibu, saya mau lihat ini, apakah betul-betul mengikuti kegiatan kita, bagaimana? Satu, Pak Lutfi udah, Pak Abu Aha, terus, yang lain mana ayo Bapak Ibu? Kelihatan ini siapa yang satu, dua, tiga. Yang double saya hapus ya, satu agar gampang saya identifikasi. Oh, ada yang buka. Itu Pak Lutfi. Oke, hanya ini ya Bapak Ibu ya. Yang lain mana? Oh, kebanyakan lagi nyimak Bapak Ibu ya. Karena mungkin sudah pada ini ya. Namanya sama nggak bisa ya, Pak? Hmm? Kalau ada nama Gimana, Pak? filenya yang sama nggak bisa. Ya, betul. Kalau ada file yang sama nggak Nggak, bisa. Pak, saya rename dulu. Ya, kalau file yang sama artinya dia menimpa file yang lain, Pak. Oke, kita tunggu Bapaknya lagi sebentar sebelum lanjut. Nah, seperti ini yang guys kontributor ini nggak login, artinya mungkin pakai handphone atau pakai apa? Bisa Nggak login pakai ini. akun sekolah, Pak. Oh iya, oh gitu akun sekolah ini ya. Iya, Pak. Soalnya kalau mau sign off saya kadang-kadang lupa passwordnya. Oh ya, kita. Oke, nggak apa-apa Pak. Nanti Oke, saya coba lanjut. pakai laptop, Pak. Ya, oke. Nggak apa-apa Pak, silakan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi untuk sharing file di sini nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya mau coba satu lagi Bapak Ibu ya, fitur dari OneDrive ini. Nah, di sini kan kita bisa bikin Word ya. Word. Saya bikin, Bapak Ibu ya. Oke, saya save namanya daftar nama. Oke. Udah. Nah, daftar nama ini Bapak Ibu saya tarik masuk di sini ya, di tugas 1 tadi. Coba kita lihat. Daftar nama. Nah, Bapak Ibu sudah lihat ya daftar nama ya? Filenya.
Kita coba sama-sama buka Bapak Ibu di daftar nama itu filenya. Oke. Nah, saya mau Bapak Ibu mengetikkan di sini sesuai dengan nama Bapak Ibu ya. Mengisikan nama Bapak Ibu di sini. Nah, ini berlomba ini jadi double-double ininya. Saya antri yang terakhir Ya, aja, Pak. ya. Rebutan ini. Yo, Bapak Ibu. Pak Riko dengan Pak Ibu Elizabeth ini kayaknya berebutan. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah paham ya. Sebenarnya ini kita bisa mengerjakan satu file secara bersamaan dalam file yang satu file dalam bersamaan di tempat yang berbeda juga dengan menggunakan perangkat yang berbeda. Oke. Bisa ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut untuk ini. Bisa Bapak Ibu sambil ngisi ini. Saya tutup aja ya. Oke, jelas intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang OneDrive ini? Jadi yang jelas ini kapasitasnya 5 tera. Bisa diisi apa saja dan bisa di-download. Dan juga lebih nyaman Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan perangkat handphone, nanti Bapak Ibu tinggal download di Play Store. Namanya OneDrive. Nah, Bapak Ibu tinggal login. Nah, semua file-file ini bisa kita akses lewat handphone kita ya Bapak Ibu. Jadi lebih memudahkan kita untuk ini. Tinggal masuk di Play Store kemudian ketik OneDrive nama aplikasinya. Kita bisa lanjut Bapak Ibu? Bisa Pak, Bisa bisa. ya? Bisa. Nah, jadi kita tinggalkan ini ya, sudah selesai Bapak Ibu ya OneDrive ya permasalahannya. Jadi kita udahnya. Kita masuk di Swift. Oke. Di Swift Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan blog. Bisa juga sebenarnya dipakai paparan, bisa. Memang sih, tapi tidak se-powerful dibandingkan PowerPoint, tapi ini cukup lumayan juga. Oke. Bapak Ibu, di sini juga ada terdapat beberapa template Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke. Nah, saya coba yang satu ini ya, yang kita sama-sama coba masuk di Sui Bapak Ibu ya. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah masuk? Yang ini? Sudah, Pak. Tulisannya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, lanjut. Kita masuk, kita pilih yang template. Kalau yang dari awal kita buat, kayaknya lama ini. Nah, kita ambil yang template aja yang sudah ada isinya. Tapi nanti kita edit-edit Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ini kita nanti bisa ganti semua tulisan-tulisan dengan ini. Jadi ini mirip blog Bapak Ibu. Atau bisa juga kita pakai untuk presentasi. Nanti kita edit gimana kita sesuaikan. Nah, di sini ada tulisan start is editing this Sui. Oke, saya klik. Oke, Bapak Ibu, ini sudah tampilan-tampilannya. Ini kita bisa edit seperti itu. Nah, ini desainnya. Kalau ini yang storyline-nya, artinya satu-satu seperti itu, ganti-gantinya. Kita bisa edit lebih mendalam lagi, tulisannya segala macam, stylenya seperti apa, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, stylenya kita bisa sesuaikan. Nah, kita coba yang desain, masuk desain. Saya tadi yang desain. Kemudian Bapak Ibu klik yang judulnya yang mau diganti. Edit. Ini bisa kita ganti sesuai dengan ibu kita blog
Saya klik loading ini. Ini sudah terganti sini, yang di storyline, yang di sini masih loading kayak di sini. Jadi tergantung jaringan Bapak Ibu. Jadi pengeditan di sini juga pasti otomatis menggunakan jaringan, jadi agak lama Bapak Ibu. Nah, gambarnya itu kita ganti di sini. Jadi bisa kita hapus segala macam. Kita bisa memberikan tulisan apapun, terserah. Ini tulisan juga bisa kita edit Bapak Ibu ya. Sesuai keinginan kita bisa ganti, bisa hapus, seperti itu. Ini nanti akan disesuaikan aja dengan ini, seperti itu. Ini gambarnya bisa disesuaikan, atau kita bisa hapus, bisa juga nanti tambahkan gambar yang lain, seperti itu. Nah, ini tambahkan insert. Nah, Bapak Ibu bisa cari gambar. Kalau ini kan gambar dari bisa dari device kita. Gambarnya. Hati-hati nih gambar. Ada nanti file pribadi yang kelihatan. Saya ambil saja dari ini ya, dari luar. Oke, ini bisa diambil dari internet juga bisa, Pak. Jadi tinggal ditarik masuk sini. Ini sudah kelihatan gambarnya. Ini yang tidak dibutuhkan bisa dihapus. Nah, gambar yang kita tarik tadi ini bisa langsung nampak di sini, Bapak Ibu. Seperti ini juga. Ini kita bisa tambahkan. Ada gambar di sekitaran sini juga bisa. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat di sini. Sudah berubah. Ya, ini tadi yang saya tambahkan bisa kelihatan seperti ini tadi sudah. Jadi kita selesaikan saja Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pasti bisa untuk ini ya, karena ini sederhana sekali Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ada di sini play seakan-akan kita melihat dengan menggunakan tampilan website. Kalau ini tampilannya model website Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya kita bisa ubah Bapak Ibu. Tampilannya Bapak Ibu, stylenya ini kita bisa ubah. Ini kan vertikal ke bawah. Nah, kita rubah jadi horizontal bisa. Horizontal artinya dia ke samping. Jadi dia kayak slide seperti ini. Seperti ini dalam slide juga bisa, tapi dia slide-nya lebih seperti PowerPoint. Jadi seperti kalau mau paparan pakai ini saja yang slide Bapak Ibu ya. Kalau yang horizontal tadi dia seakan-akan seperti website, tapi dia masih dalam bentuk horizontal. Ini bisa digeser sesuai keinginan kita gitu. Tapi yang kalau slide betul dia mirip PowerPoint. Kemudian kita play, coba. Ini seakan-akan kita PowerPoint ada slide-nya. Tadi ditanyakan tadi soal Bapak, kalau jadi presentasi bisa pakai ini Pak. Oke, stop. Seumpama saya pakai yang model slide Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah Bapak Ibu, kita bisa sharing. Artinya bisa kalau kita mau memperlihatkan ke siswa kita seperti materi ini Bapak Ibu, kita tinggal di sharing seperti itu Bapak Ibu. Oke, sharing, share. Kita bisa lihat ini spesifik atau yang punya link sama tadi punya link Bapak Ibu. Kemudian di get ini nih copy link. Oke, di copy linknya Bapak Ibu kita masuk penyederhanaan lagi. Saya paste di sini.
customize sway KPTK. Oke, tetap harus. Oke, ya kunjungi. Oke, tampilannya. Nah, jadi seakan-akan kita sudah punya file presentasi yang bisa kita akses kapan saja dan di mana saja Bapak Ibu. Tapi dia tampilannya lewat PowerPoint, maaf, lewat website. Lebih nyaman. Ya, ini itu Bapak Ibu untuk ada pertanyaan. Kalau untuk cara desain secara rinci saya tidak jelaskan dulu Bapak Ibu, soalnya agak lama nanti. Hanya saya memperkenalkan di sini. Posisinya saya hanya memperkenalkan ke Bapak Ibu cara menggunakannya. Nanti Bapak Ibu yang eksploitasi lebih dalam lagi Bapak Ibu. Karena waktu kita kalau mau eksploitasi tidak cukup waktunya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan khusus untuk Sway ini sebelum kita lanjut ke materi terakhir tentang formnya? Nggak ada Bapak Ibu ya? Oke, nah, jadi saya anggap Bapak Ibu sudah paham ini tentang Sway-nya walaupun belum sedetail. Nanti Bapak Ibu yang eksploitasi lagi. Kita masuk terakhir Bapak Ibu ya, yang form. Ini formnya sederhana. Jadi Bapak Ibu pada saat mengklik pada saat Bapak Ibu di sini tinggal mengklik form di sini, akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Create new form. Bisa dalam bentuk survei, bisa dalam bentuk quiz, ini atau analisis. Nah, ini template-templatenya Bapak Ibu kita bisa gunakan. Nah, kita create yang biasa aja Bapak Ibu. Oke, ini sama persis dengan Google Form, mungkin sedikit fitur-fiturnya yang berbeda, tapi prinsip kerjanya sama. Ini ada choice, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, kalau mau ditambahkan Bapak Ibu sama, tinggal kita menambahkan di sini add option. Nah, ataukah di sini kalau memang wajib diisi, kita centang yang bagian ini Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu dia tulis yang dia berbentuk poin, berarti hanya satu yang wajib diisi, yang harus diisi, menulis satu. Tapi kalau ini multi answer, dia langsung jadi checkbox. Artinya dia bisa memilih salah satu daripada lebih daripada satu dari jawaban yang ada. Seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan lagi teks. Oke. Nama Anda. Oke. Selesai. Nah, saya sederhana saja dulu Bapak Ibu ya. Kalau sudah Bapak Ibu ada atau saya geser ya atas ini. Oke, nama Anda dengan jenis kelamin. Nah, saya tambahkan ya agar Bapak Ibu bisa mengisi sekolah. Oke, selesai. Ini lainnya saya hapus. Oke, saya share. Ada share di sini Bapak Ibu ya. Sama Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan dia anyone
with this link can respond. Jadi siapapun yang punya link ini tanpa harus memiliki akun, mereka bisa melakukan pengisian Google Form kita. Tinggal kita copy kembali ke gg.gg, customize form KPTK. Oke, sudah gunakan ya, 1. Oke, ini Bapak Ibu, form KPTK 1. Nah, Bapak Ibu bisa kita coba isi sama-sama Bapak Ibu ya. Saya share lewat sini boleh, lewat pesan juga saya ketik lewat pesan ya. Oke. Oke. gg form KPTK 1. Oke, saya tunggu Bapak Ibu ya responnya. Oke, Bapak Ibu bisa ngisi form tadi. Sederhana sih, tapi kita uji coba sama-sama Bapak Ibu. Izin Pak, kalian nanya. Ya, gimana Pak? Punya saya kan tadi udah nyoba lagi ngisi yang tadi drive tadi. Saya kan bisa masuknya pakai yang atas Pak, yang MS/akad KPTK yang pertama itu Pak. Tapi kedetek di drive-nya itu jadinya gas gitu Pak. Tunggu dulu Pak, saya lihat dulu. Yang OneDrive yang tadi ya. Iya. Gimana Pak tadi masalahnya? Saya pakai ini yang alamat yang pertama Pak, bukan yang on Microsoft itu. Oh gitu. Terus? Proteknya jadinya gas gitu Pak. Gas kontributor ya. Oh gitu. Ini, Pak ya. Oh yang ini ya? Iya. Oh enggak, nampak namanya Bapak ya? Iya Pak. Oh gitu. Iya sih Pak, saya tadi mungkin ada beberapa juga yang pakai ya. Tetapi sempat login Pak ya? Udah, tadi loginnya pakai yang pertama itu bisa. Tapi enggak logout juga Pak ya? Enggak. Oh iya, biasanya kalau ini artinya loginnya enggak terbaca nih Pak. Coba masuk di OneDrive Bapak dulu sendiri. Gimana Pak? Coba Bapak buka OneDrive-nya sendiri, jangan yang email ini ya, jangan yang ini, jangan yang link ini Pak. Masuk di akunnya Bapak, kemudian Bapak masuk di ini OneDrive-nya Pak. Klik OneDrive-nya saja. Diklik OneDrive-nya. Terus Bapak bikin tab baru. Coba tab baru Pak ya. Ctrl T. Nah, masuk linknya yang tadi. Yang apa tadi? KPTK gg.gg / KPTK. Saya lupa tadi ya. Oh ini tugas 2 ya? Ya, KPTK 32. Ya, KPTK coba 2. masuk. Ya, KPTK 2. Ya. Coba masuk Pak, baru masukkan itu filenya. Ya, ini Bapak ya. Bikin file yang lain Pak.
Sudah Pak? Sudah di-share ulang filenya? Belum Pak, belum Pak. Ya, dicoba Pak agar kelihatan. Linknya salah Pak ya. Apanya Pak? Linknya salah apa saya salah ketik ya? GG apa tadi Pak? GG yang ini GG titik GG Oh, slash tugas tugas. KPTK 2. Ya, ya, ya. Responnya sudah ada 10 respon ini. Oke. Oke. Itu ya udah masuk. Jadi dia mirip-mirip Google Form Bapak Ibu ya. Ini ada Excel-nya juga bisa dilihat. Bisa download. Bisa dibuka langsung. Kelihatan. Masih Jadi, gas kelihatan, Bapak kontributor Ibu. Pak. Oh gitu ya Pak ya. Saya lihat dulu. Iya. Yang Riki Adiansa yang notepad Pak. Oh iya. Nah, itu. Iya. Saya ya kenapa bisa ya Pak ya? Ya, nanti Pak, saya coba Bapak japri ke saya. Iya. Nanti saya buka akun yang baru Pak ya. Oh ya, siap ya. Ya, nanti japri ke saya nomor Ya, telepon saya. Ya, sebentar saya share Pak. Ya. Pak tadi Pak Riki ya? Iya Pak, ya Pak. Saya chat dulu. Saya sudah chat Pak Riki ya nomor telepon saya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi Google Form-nya udah terisi ya. Saya lihat ini ada beberapa yang sudah ngisi. Nah, jadi dia sistemnya hampir sama Bapak Ibu ya dengan yang ada di Google Form. Jadi ini bisa digunakan juga untuk yang survei atau apa bisa masukkan gitu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah bagian akhir dari aplikasi yang saya sudah jelaskan beberapa tadi, Anda yang dari Microsoft Office 365. Tadi sudah mulai dari Word, Excel, PowerPoint, kemudian Outlook, OneDrive, sampai dengan Suite, terakhir adalah Form. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa jadi alternatif kita, alternatif minimal bisa jadi itu ya Bapak Ibu ya, fitur tambahan kita yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk pengembangan media pembelajaran ataupun alternatif pembelajaran ke siswa-siswanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini sebelum kita akhiri kegiatan kita? Ya, waktu kita udah sampai. Ya, gimana Pak? Saya Randy dari SMK Sumangin Pak. Ya. Mau izin tanya, kawan saya ini kan Office 365 ini kan berlangganan berbayar Pak. Ya. Ya, ini yang akun yang kita pakai ini apakah ada masa berlakunya atau umur hidup Pak? Oh ya, kalau sepengetahuan kami kan kami sudah lakukan kerjasama dengan Microsoft Pak.
Jadi kami sudah ada lisensi, bukan lisensi sih sebenarnya, ada kerjasama. Jadi kami diberi untuk membuat beberapa akun untuk distribusikan khusus untuk ke guru-guru ataupun tenaga-tenaga pendidikan. Nah, jadi kami memang pernah tanyakan, ini masa berlaku akun kami ini sampai kapan? Nah, jangan sampai kita sudah menyimpan beberapa file-file penting, tapi ujung-ujungnya juga nggak bisa diakses karena sudah expire atau apa. Kata orang Microsoft-nya, dia bilang selama Microsoft ada, perusahaan Microsoft ada, artinya akun kita bisa diakses. Artinya nggak ada waktunya, Pak. Jadi ini bisa aktif sampai kapanpun, seperti itu, Pak. Seperti itu. Jawaban dari orang Microsoft seperti itu. Jadi selama perusahaan Microsoft-nya ada, akun kita ini bisa diakses. Jadi tidak ada masa expire-nya, Pak, untuk lisensinya. Kemudian kan ini saya pakai Office versi crack ya, bajakan. Kira-kira bermasalah nggak sih, Pak? Saya Enggak. nanti ke depannya, Pak. Ya, enggak masalah sih, enggak ada masalah, Pak, antara yang di crack dengan ini. Saya juga pakai crack ini. Tapi saya sementara cari ini kami pengembangan ke depannya, apakah ini bisa kami gunakan secara offline atau tidak. Kami masih ini diskusi dengan orang Microsoft-nya agar kita bisa, ada sih sebenarnya fitur untuk download ini, Pak. Saya belum ini juga. Nah, ini ada install Office ya. Nah, ini sebenarnya bisa melakukan install langsung ke device kita. Nah, tapi ini saya belum, ini lisensinya. Saya browsing, katanya bisa, Pak. Tapi nanti saya coba lagi di mana ininya. Apakah bisa digunakan secara offline atau tidak. Tapi yang jelas secara online ini kita sudah bisa gunakan sampai kapanpun, Pak, dengan fitur-fitur premium dari Office 365-nya dengan akun kita. Seperti itu. Kalau masalah offline-nya itu ada yang di crack atau tidak, enggak masalah. Tidak berhubungan dengan offline-nya, Pak. Seperti itu. Gimana, Pak? Masih ada yang pertanyaan? Tapi ini sebentar saya cari restoratornya, apakah bisa atau tidak ini. Ya, baik, terima kasih. Saya bakal berpindah ke Office 365 kalau gratis, langganannya seumur hidup ini. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Jadi kami ya sih dapat jaminan juga kalau ini berlangganan seumur hidup. Karena saya juga, Pak, sudah 3 sampai 5 tahun ini saya gunakan OneDrive-nya, Pak. Jadi semua file-file penting saya simpan di sini agar kalau saya ke kantor nggak perlu bawa device komputer lagi. Jadi komputer yang di kantor dengan komputer yang di rumah saya gunakan di masing-masing tempat. Nggak perlu saya bawa mobile. Jadi di kantor tinggal akses di OneDrive-nya. Semua kerjaan saya bisa kerjakan secara online. Seperti itu. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, masih ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya untuk kegiatan hari ini ya. Agar Bapak Ibu bisa fokus untuk persiapan yang tatap muka Bapak Ibu ya. Yang hari, kalau tidak salah hari apa Pak? Bapak Ibu kegiatannya? Hari Senin ya? Halo? Ya, Minggu Pak. besok pembukaan, Pak. Oh sudah pembukaan Ahad Pak ya? Minggu, Pak. Iya, besok. Oh gitu. Oh ya, jadi kalau besok udah pembukaan berarti Bapak Ibu hari ini sudah harus prepare ya untuk kegiatan besok. Oke. Oh ya, materinya nanti saya kirim ke Mas Hanafi, nanti Mas Hanafi yang share ke grup ya. Kalau untuk absennya ini Mas Hanafi katanya udah ada. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah-salah kata Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf juga materinya di sini saya hanya memperkenalkan saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang expose, tapi intinya Bapak Ibu sudah punya akun yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menggunakan fitur-fitur ini. Oke,
Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, kita lebih baik apa ya? Jika ada permasalahan-permasalahan yang lebih ini Bapak Ibu lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke Mas Hanafi atau ke grup, nanti bisa diteruskan ke saya. Termasuk materi ini Bapak Ibu nanti saya kirimkan ke Mas Hanafi, nanti Mas Hanafi yang teruskan ke Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu kita bisa ketemu secara tatap muka dengan berakhirnya pandemi ini segera berlalu Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian dari saya, Mas Hanafi. Saya serahkan lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Sesi kita hari ini sudah kita langsungkan, sudah kita jalankan tadi. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi link absen sudah saya share di kolom chat. Jangan lupa untuk bersiap-siap untuk besok. Kita ketemu lagi di Bandung. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan kita di Bandung. Jaga-jaga kesehatannya Bapak dan Ibu. Nanti untuk materi akan kita share di grup WA. Selamat untuk bersiap-siap untuk kita sama-sama ke Bandung. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul sama-sama semua di sana. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah mau bergabung di room hari ini. Untuk mengakhirinya saya ucapkan alhamdulillah dan selamat ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.